halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan di video kali ini seperti judulnya, gue akan membahas Manga Black Clover chapter 253. By the way, gue mau ngingetin sekali lagi nih, buat kalian yang subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar gak ketinggalan video-video baru dari gue. Mantap. Oke, masih di hari yang sama dengan gue mengupload chapter 251, 252. Dan sekarang gue membahas 253. Semoga kalian gak bosen ya. Maklum gitu, gue lagi ngejar ketinggalan coy. Sebenarnya chapter 251 itu syutingnya udah lama gitu. Cuman karena udah ketinggalan, jadi mau gue barengin aja uploadnya. Sekarang kita fokus ke pembahasan. Jadi, seperti tahu sebelumnya, dengan sedikit bantuan dari sihir Lord Pechika, Noelle berhasil berubah ke wujud baru, yaitu Valkyrie Dress Mermaid Form. Yang dimana pada akhir chapter 252 kita melihat Noelle dengan wujud Mermaid Formnya berhasil menyerang Vanica. Dan apakah serangan tersebut berefek kepada Vanica? Sabar guys, tonton dulu sampai habis karena seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsungnya pertama, Vanica mengupgrade kekuatan iblisnya. Serangan Noelle tidak berefek. Ya, setelah tertusuk oleh Noelle, di sini Vanica sempat berkomentar bahwa dia tidak menyangka ada orang yang bisa setim dengan Lord Pechika. Pada momen ini, sepertinya si Vanica sudah mulai mengakui Noelle guys. Nah, Vanica yang semakin bersemangat tersebut tiba-tiba menambah atau mengupgrade kekuatan iblisnya ke tingkat 50%. Bisa kita lihat guys, di sini wujud dari mode iblisnya Vanica sudah mulai terlihat. Di sini Vanica juga mencoba untuk menyerang Noelle dengan cakar besar yang ada di tangan kanannya. Melihat hal tersebut, sontak membuat Noelle menjauh, menjaga jarak dari Vanica. Ya, walaupun sudah berada di dalam sihir Lord Pechika, yang dimana sihir air Lord Pechika ini dapat memadatkan darah, tetap saja Vanica dapat leluasa menggunakan sihirnya guys. Dan tentunya ini juga membuat serangan Noelle sebelumnya menjadi sia-sia guys. Oh ya, di chapter kali ini Vanica secara terus-menerus meningkatkan kekuatan iblisnya sampai tahap penuh guys. Dan perlu kalian tahu, 1% kekuatan iblis itu mananya sangat banyak. Noelle pun sampai dibuat sangat kerepotan oleh Vanica guys. Lanjut yang kedua, Vanica melupakan Aciar Silva. Oke, jadi saat itu momennya kita tahu bahwa Noelle telah menjauh menjaga jarak dari Vanica yang telah menggunakan 50% kekuatan iblisnya. Nah, Vanica yang mode iblisnya sudah aktif tidak begitu saja melepas Noelle dan mencoba menyerang dari jarak jauh. Bisa kita lihat di sini Vanica melancarkan serangan cakar besar yang dimana serangan cakar tersebut tebasannya bisa terlihat guys. Padahal saat itu mereka sedang berada di dalam sihir air milik Lord Pechika. Vanica yang semakin bersemangat secara perlahan-lahan terus meningkatkan kekuatan iblisnya. Noelle yang melihat hal tersebut pun merasa jengkel dengan gaya bertarungnya Vanica dan berkomentar tentang ibunya, tentang Aciar Silva. Tapi apa yang terjadi guys? Di sini Vanica sama sekali tidak ingat siapa itu Aciar Silva. Kacau gak tuh guys? Bagi Vanica, dia tidak peduli apa yang telah terjadi di masa lalu. Tapi menurut gue itu cukup wajar karena si Vanica ini merupakan karakter antagonis yang dimana sifat dari si Vanica ini sengaja dibuat sadis. Jadi sangat wajar banget kalau si Vanica ini udah gak peduli sama orang yang udah dia bunuh. Lanjut yang ketiga, Ratu yang takut mati. Oke, pertarungan masih berlanjut. Di sini pun terlihat Mimosa juga masih sibuk bertarung dengan salah satu anggota Dark Disciple. Dan gak lama setelah itu, panel manga berpindah mengajak kita untuk sedikit flashback ke masa-masa di mana mereka fokus berlatih selama 6 bulan. Di sini terungkap bahwa yang melatih Noelle dan Mimosa adalah Lord Pechika. Di sini, baik Noelle dan Mimosa berterima kasih kepada Lord Pechika telah menjadikan mereka berdua semakin kuat. Noelle dan Mimosa pun di sini terus-menerus memuji Lord Pechika. Tapi dengan kerendahan hati Lord Pechika, dia terus mengelak pujian dari Noelle maupun Mimosa. Dan selama 6 bulan itu, sepertinya ikatan di antara mereka bertiga semakin kuat guys. Di sini, Lord Pechika curhat bahwa dia merasa tidak pantas menjadi seorang ratu. Dia merasa kekuatannya bukan miliknya, melainkan hanya warisan dari ratu-ratu sebelumnya. Saat pertama kali bertarung dengan Vanica, Lord Pechika merasa sangat takut. Dan karena ketakutannya tersebutlah yang membuat Lord Pechika terkena sihir kutukan Megicula. Dan tentunya hal tersebut semakin membuat Lord Pechika merasa insecure. Dia merasa kalau dia telah gagal menjadi seorang ratu. Bagi Lord Pechika menjadi ratu, seharusnya harus berkorban dan memikirkan segalanya untuk kerajaan. Tapi di dalam dirinya, Lord Pechika ternyata tetaplah manusia biasa yang memiliki rasa takut. Di sini, Lord Pechika membuat pengakuan kepada Noelle dan Mimosa bahwa dia sangat takut. Dia takut dan dia tidak mau mati. Dia takut mati guys. Dan menurut gua, sikap Lord Pechika ini sangatlah wajar bagi seorang manusia ketika dia tahu akan menghadapi peperangan sekaligus musuh yang sangat kuat.
Yang dimana dalam perang tersebut nyawanya bisa kapan aja diambil, kapan aja hilang. Untungnya di sini ada Mimosa dan Noelle yang sebagai teman menyemangati Loro Pechica, memberikan mental support kepada Loro Pechica. Dan hanya kepada Noelle dan Mimosa lah Loro Pechica dapat curhat seperti ini. Dia melupakan posisinya sebagai ratu di depan Noelle dan juga Mimosa, sehingga dia bisa mengeluarkan unek-unek yang di dalam dirinya, guys. Dan berkat curhatan hati seorang Loro Pechica lah yang membuat tekad mereka semakin kuat untuk mengalahkan Darkrai. Lanjut yang keempat, kekuatan penuh Vanica berada di tingkat 70%. Oke, jadi seperti yang kita lihat di sini, guys, sejak Vanica mengeluarkan 50% kekuatan iblisnya, secara perlahan-lahan dia terus-menerus menaikkan kekuatan tingkat iblisnya sampai ke tingkat 70%. Vanica sendiri mengatakan bahwa tingkat 70% adalah kekuatan penuhnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Vanica hanya bisa mengakses kekuatan iblis sampai ke tingkat 70%. Lalu bagaimana dengan anggota Darkrai yang lain? Kalau untuk Zeno, kekuatannya sendiri pernah dimention oleh anak buahnya di chapter 235 bahwa Zeno bisa mengakses kekuatan iblis sampai ke tingkat 80%. Nah, dari tingkat kekuatannya bisa kita simpulkan bahwa Zeno sedikit lebih kuat dibandingkan Vanica, yang dimana selisihnya adalah 10%, guys. Lalu bagaimana dengan Dante? Sejauh ini kita nggak tahu sampai mana batas Dante bisa mengakses kekuatan iblisnya, karena yang terakhir kali terlihat Dante mengakses kekuatan iblisnya di tingkat 60%. Dan karena si Dante ini merupakan pemimpin Darkrai, jadi ada kemungkinan tingkat kekuatan iblis yang bisa dia akses lebih tinggi dibandingkan Zeno dan juga Vanica. Ditambah lagi, iblis yang ada di dalam diri Dante adalah Lucifer, yang dimana kita tahu Lucifer adalah raja iblis. Jadi sangat wajar bila si Dante ini lebih kuat dibandingkan Zeno maupun Vanica, guys. Bisa jadi di tingkat 90% atau bahkan mungkin di tingkat 100%, guys. Tapi guys, ada rumor yang mengatakan bahwa jika seseorang mengakses kekuatan iblis sampai ke tingkat 100%, maka tubuh atau raga dari orang tersebut akan diambil alih sepenuhnya oleh sang iblis. Dan jika rumor ini benar, mungkin itu bisa menjadi sebuah alasan kenapa Darkrai tidak menggunakan atau tidak mengakses kekuatan iblis sampai ke tingkat 100%. Karena akan beresiko. Dan yang kelima, Nero muncul, Vanica akan tersegel. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa Vanica telah mengakses 70% kekuatan iblis, yang dimana 70% kekuatan iblisnya ini adalah kekuatan penuhnya, guys. Dan ternyata Vanica yang menggunakan kekuatan penuhnya ini sudah diprediksi terlebih dahulu oleh Loro Pechica. Ya, jadi sebenarnya ini sudah dalam skenario-nya Loro Pechica, guys. Mereka sengaja memancing Vanica menggunakan kekuatan penuhnya agar Loro Pechica bisa menggunakan kemampuan si Arcane State. Dan siapakah Arcane State yang dimaksud? Ya, pada akhir chapter di sini kita melihat kemunculan Nero yang secara tiba-tiba dan langsung menggunakan sihir segel kepada Vanica. Dan sihir segel yang Nero gunakan ini merupakan sihir segel yang sama saat dia mensegel iblis Jagred dulu. Jadi masih ada harapan kalau si Vanica bisa tersegel di sini, guys. Ditambah lagi sekarang Nero sudah semakin kuat dan semakin mahir dalam menggunakan sihir terlarang dibandingkan dengan 500 tahun yang lalu. Gila, makin seru aja, guys, sumpah. Seandainya jika mereka berhasil mensegel Vanica di sini, itu artinya Vanica akan menjadi anggota Darkrai pertama yang akan tumbang. Tapi dengan tumbangnya Vanica, tentu aja itu membuat dua anggota Darkrai lainnya tidak tinggal diam, guys. Dan mungkin ini akan menjadi suatu alur untuk memasuki perang yang lebih besar lagi. Pokoknya patut kita tunggu, guys. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang Manga Bell Clover chapter 253. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah-salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa komen sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like and share juga. Terus gak ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih.